Melalui perbincangan di podcast Maya Estianty, Wardatina Mawa, istri sah Insanul Fahmi, dengan tegas menyatakan tidak akan membuka pintu perdamaian yang dapat menghentikan proses hukum Inara Rusli. Mawa menegaskan dirinya akan tetap melanjutkan tuntutan pidana atas perbuatan yang telah merusak rumah tangganya. Ia berharap Inara Rusli memiliki itikad baik untuk meminta maaf secara tulus, sebab permintaan maaf tidak akan merusak harga diri seseorang, melainkan dapat mendatangkan pengampunan. Mawa menekankan pentingnya memisahkan antara kemanusiaan dan penegakan hukum. Walaupun ia akan menerima dan menghargai permintaan maaf dari sesama perempuan sebagai bentuk pengakuan kesalahan, hal tersebut tidak berarti proses hukum akan berhenti. Mawa menyatakan bahwa ia harus mempertimbangkan dengan matang dan cenderung akan melanjutkan proses ini demi mendapatkan keadilan yang menurutnya pantas ia dapatkan atas kerugian yang ia derita. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lagi rame video Inara Rusli, entah apa videonya saya nggak tahu sampai hari ini. Pokoknya pada video 2 menit video Inara Rusli segala macam. Yang saya tahu Inara Rusli ini melaporkan siapa yang menyebarkan video itu. Namun apapun video itu, kalau pertama berbau pencemaran nama baik, kedua adalah video yang berbau asusila, dan siapapun yang menyebarkan itu maka ada ancaman hukuman pidana. Itu perbuatan tindakan pidana. Ancamannya 6 tahun sampai 12 tahun penjara. Inara resmi melaporkan Kak Mawa atas dugaan illegal access. Tahu kan maksudnya itu illegal access karena Kak Mawa mendapatkan CCTV yang 2 jam itu. Di sini sudah terlihat ya guys, Inara ini tuh perempuan seperti apa. Dia terlihat seperti perempuan yang tidak mau disalahkan. Dia masih merasa bahwa dialah korban yang sebenarnya. Padahal ya kalau dipikir-pikir dan dilihat secara mata telanjang gitu ya, kalian tahu sendiri lah ya korban yang sebenarnya itu siapa. Tapi kok kenapa ya malah Inara itu merasa dialah korban sebenarnya. Bukannya minta maaf, bukannya mengakui kesalahan, malah istri sah yang dilaporkan. Inara mau bersihin nama gimana pun ya, kita semua udah tahu sih ya, 2 jamnya aung-aung kalau kata Kak Mawa. Buat Inara, menurut gue, buanglah rasa ego kamu, buanglah rasa sombong kamu, minta maaflah sama istri sah, minta maaflah sama yang suaminya sudah bersama kamu berapa bulan. Karena menurut gue tidak ada minta maaf itu menjatuhkan marwah kita, justru akan meninggikan citra kita, apalagi sebagai wanita yang mungkin kamu merasa tertipu, kamu minta maafnya ke istri sah ya. Itu saran dari aku loh. Karena apa? Istri sah juga cuma minta kamu minta maaf aja gitu. Keren banget sih kalau andai kamu mau minta maaf dan kamu merasa bersalah, mungkin masyarakat juga akan mencoba memaafkan kamu dengan kejadian yang sudah viral ini gitu ya. Ingat loh, 2 jam jika benar itu sakit loh. Dari kejadian Inara ini kita jadi tahu pentingnya survei. Lah kan ini ceritanya si cowok ngaku sudah cerai, jadilah mereka nikah siri, tapi ternyata dipoligami. Lah dalah. Nek wis kadung kejadian kok ngene iki sapa sing repot jare? Ujung-ujungnya klarifikasi di sana sini. Padahal klarifikasi itu bisa dihindari dengan konfirmasi. Dikonfirmasi dhisik kuwi tenan duda apa memang pengen mendua. Atau jangan-jangan sebenarnya udah tahu cuma emang motivasi nih dari korban memakan korban. Nah, aku curiga Inara aku jangan-jangan kepanjangannya Pinara. Dalam bahasa Jawa artinya mampir. Tapi kan mau mampir kui harusnya cuma sementara toh. Lah nek sampai nikah kui jatuhe kerasan, kasmaran, pengen kelonan. Ibaratnya kudanan nunut ngiyup kadung teles jaluk dientuk. Dan teruntuk Mas Insanul sapa kuwi sing niate poligami nuwun sewu. Infone kuwi subuhane sering kawanan kuwi. Lah sing wajib urung cetha kok sok-sokan pengen sunah sing genah susah. Tulung jangan jadikan alasan menjalankan sunnah untuk nafsumu yang serakah. Cocok? Budal.
Ada berita lucu lagi nih. Katanya Inara Rusli laporkan Insanul Fahmi ke polisi gara-gara penipuan. Jadi Inara Rusli ini ngerasa menjadi korban. Jadi korban penipuan gitu. Korban penipuan apa? Jadi kan hubungan mereka itu bisa terjadi katanya mau dinikahi, nikah siri ya maksudnya, nikah siri. Mau dinikahi gara-gara si Insanul Fahminya bilang kalau dia bujangan, makanya mau dinikahi gitu. Cuman betul atau tidaknya si Inara Rusli tahu bahwa dia bujangan, saya juga nggak paham sih. Masa sih nggak cari tahu dulu gitu? Apalagi zaman sekarang, zaman medsos ya, zaman media sosial tuh sebetulnya untuk sembunyi-sembunyian tuh agak sulit zaman sekarang menurut saya. Menurut teman-teman gimana kira-kira? Apakah alasan ini benar adanya mengenai dibohongi atau berpura-pura sebetulnya tahu atau gimana nih ceritanya? Makin kesini makin lucu aja nih zaman-zaman sekarang beritanya nih. Duh, memang perselingkuhan itu indah awalnya doang ya. Ramein kolom komentar. Bisa sih ya kalau prosedurnya benar ya, tapi masalahnya kan bukan sesederhana polisi minta otomatis sah gitu ya. Jadi gini logikanya, kalau misalnya istri sah yaitu Wardati Namawa ya, hanya memberikan informasi misalnya kayaknya gitu ya, Pak kayaknya ada CCTV deh di rumahnya Inara Rusli gitu ya, nah itu masih wajar. Yang jadi persoalan kan adalah alur pengambilannya. Kalau polisi benar-benar membutuhkan rekaman CCTV itu seharusnya sih ya polisi lah yang mengambil sendiri lewat penyitaan, bukan lewat titipan pihak ketiga. Harus ada izin penyitaan, berita acara, dan proses-proses formal yang lainnya. Jadi tidak boleh ada pemindahan data elektronik dari mantan suami ya, misalnya dugaan Virgon kan, kemudian diberikan ke Wardati Namawa, baru ke polisi gitu ya, karena di tahap itu kan sudah masuk wilayah akses tanpa hak ya. Jadi kalau misalnya skenario-nya begini ya, Wardati Namawa memberikan informasi ke polisi ya, misalnya Pak ada CCTV di sana gitu ya. Nah kemudian polisi melakukan penyitaan resmi gitu ya, nah ini aman. Tapi kalau misalnya skenario-nya polisi belum minta apa-apa, belum ada laporan polisi, kemudian si mantan suami ya Virgon diduga mengambil rekaman sendiri ya, lalu diberikan dulu ke Wardati Namawa, baru kemudian dilaporkan ke polisi. Nah ini berpotensi masalah besar karena alurnya tidak sesuai hukum ya, dan ada unsur akses ya atau pemindahan data tanpa hak. Jadi intinya sah kalau misalnya polisi yang meminta langsung secara formal ya, dan tidak sah kalau misalnya rekaman diambil duluan oleh mantan suami lalu dilewatkan ke pihak ketiga. Karena begitu data pribadi orang ya berpindah tangan lewat jalur informal, kita sudah masuk ke wilayah delik Undang-Undang ITE. Inara bisa jadi tersangka zina padahal udah nikah siri. Kok bisa ya? Jadi ada plot twist gila berita baru-baru ini. Udah nikah siri Inara Rusli malah terancam bisa jadi tersangka di kasus perzinahan. Kok bisa? Bukannya mereka sudah nikah secara agama dan udah halal. Ini ya guys ya, di mata hukum negara kita nikah siri itu nggak dianggap kalau si cowok statusnya itu masih suami sah orang lain, dan aturan poligami di negara kita juga super ketat ya. Wajib ada izin dari istri sah. Nah, ini untuk melindungi perempuan-perempuan dari tindakan semena-mena suami. Terlebih itu suaminya miskin, kebanyakan gaya ya. Jadi walaupun udah ijab kabul, kalau istri pertama lapor polisi, maka pasal 28 kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita tentang zina tetap bisa menjerat mereka berdua satu paket ya, nggak bisa salah satu. Ya, di dalam hal ini ada ancaman 9 bulan penjara. Ya, dikatakan polisi kita itu nggak ngelihat sahnya secara agama, tapi tercatat atau tidak di dalam catatan negara hubungan mereka ataupun status mereka sebagai suami. Jadi bukti nikah siri itu malah bisa menjadi bumerang, seolah-olah pengakuan kalau mereka emang sudah melakukan hubungan, gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa nikah siri itu bukan zina selama tidak bisa dibuktikan, itu sesat ya. Mengacu kepada pasal 184 KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat 2 dengan istilah lain, istilahnya notoire feiten notorious ya, yaitu hal yang secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan
dibuktikan ya. Jadi kan orang nikah siri itu tujuannya salah satunya adalah penghalalan hubungan badan, bukan gitu ya? Tidak perlu dibuktikan dia sudah berhubungan badan atau tidak, terlebih waktunya sudah lama setelah ijab kabul ya. Nah, plot twist, Inara punya kartu as dalam hal ini. Kalau dia bisa ngebuktiin kalau dia itu ditipu oleh suaminya ya, yang mengaku sudah cerai ya. Jadi ini tidak ada istilahnya ada mens rea dalam hal ini. Dia bisa lolos karena nggak ada niat jahat ya, mens rea, tapi dalam istilah ini disebut namanya error in facti ya. Nah, jadi menurut kalian nih, Inara ini pelakor atau korban cowok yang ngaku-ngaku duda? Coba absen di komen ya, kalian tim istri sah atau timnya Inara? Saya Bang Nas dari Gunung Manglayang.